Pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasi, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Tujuan akuntansi sektor publik. Jadi tujuan akuntansi sektor publik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manajemen kontrol dan yang kedua itu ada accountability. Manajemen kontrol itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada organisasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, efisien, serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dianggarkan kepada sebuah organisasi tersebut. Nah, accountability, tujuannya ini hampir sama seperti manajemen kontrol, ialah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer sektor publik yang nantinya digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya bidang divisi yang berada di bawah wewenangnya. Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Hal mencoloknya adalah pada bagian instansi yang menggunakannya. Sektor publik biasanya terkait dengan organisasi pemerintahan daerah. Secara umum, berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Yang pertama, ekonomi. Di ekonomi itu terdapat ada tingkat inflasi, pertumbuhan sektor ekonomi, tenaga kerja produktif, nilai kurs atau nilai tukar mata uang, 5 infrastruktur, sarana dan prasarana, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita. 2. Politik. Hubungan antar negara dengan masyarakatnya. Legitimasi hukum pemerintahan, tipe pemerintahan yang berkuasa, ideologi yang dianut, jaringan internasional dan hubungan antar lembaga. Lalu yang ketiga adalah kultural. Pertama, keragaman ras, suku, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sistem nilai yang berlaku di masyarakat atau moral. 3. Historis atau sejarah. 4. Kondisi sosiologis masyarakat. 5. Tingkat pendidikan. 6. Karakteristik masyarakat yang berbeda dari tiap daerah. Yang keempat adalah demografis. Pertama, tingkat pertumbuhan penduduk. 2. Struktur atau penyebaran usia penduduk. 3. Migrasi atau transmigrasi dan imigrasi dan lain-lain. 4. Kesehatan masyarakat. 5. Angka harapan hidup. Value of money adalah konsep pengelolaan sektor publik berdasarkan 3 elemen. Yang pertama, ekonomi. Pendapatan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Yang kedua, efisiensi. Pencapaian output maksimal dengan jumlah input tertentu menggunakan input terendah untuk mendapatkan output yang jumlah tertentu. Yang ketiga, efektivitas. Tingkat pencapaian hasil program yang telah direncanakan sebelumnya. Manfaat implementasi value for money. Jadi, terdapat 3 manfaat atas pengimplementasian value for money. Yang pertama ialah meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik. Yang kedua ialah meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dan yang ketiga ialah menurunkan biaya untuk pelayanan publik. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalam warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah.
Thank you.